Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan spill nih meja yang sering aku dan anak aku pakai. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita spill semuanya, hanya ada di Cerita Bunda. Aku beli meja ini tuh udah lama banget, dan ini kayaknya meja dari zaman aku kuliah ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini tuh masih bagus teman-teman, makanya aku mau spill ke teman-teman semua. Dan aku juga sebenarnya baru kepikiran sekarang sih, kenapa ya aku nggak spill dari dulu gitu. Tapi memang sebelum aku nyepil tuh aku kan harus cobain dulu ya, sejauh apa dan setahan apa si meja ini tuh gitu, sekokoh apa meja-meja ini tuh. Memang cuman setahun kah, 2 tahun kah gitu ya. Dan ternyata meja ini tuh ada udah lebih dari 5 tahun kali ya nih. Dan itu masih bagus teman-teman gitu. Makanya aku mau spill ke teman-teman semua ya. Jadi pertama kali aku beli ya, ini meja ya. Ini memang meja buat dewasa teman-teman. Di sininya ada karet ya. Jadi dia anti slip gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bisa dilipat gitu. Ini minimalis ya menurut aku, apalagi kalau misalnya yang punya rumah kecil kan, ini minimalis banget. Dan ini ngebantu gitu buat kita kalau misalnya pengen ngerjain sesuatu, mau ngerjain kerjaan pakai laptop. Dan ini bisa juga disimpan di mana-mana gitu, kalau misalnya kita mau lesehan di sini gitu kan, atau misalnya di ruang kerja atau di kasur gitu ya. Kadang kan kita mager juga ya, pengennya tuh sambil rebahan di kasur. Itu meja ini tuh bisa banget ya. Jadi kalau misalnya mau main laptop nih aku biasanya, dan pengen main laptopnya di kasur, aku bisa sambil rebahan gitu ya, bisa sambil tengkurap. Dan ini tuh bisa diginiin aja mejanya gitu, laptopnya di sini. Atau kalau mau sambil duduk ya udah, si mejanya tinggal dipasang aja kakinya gitu nih. Nah, aku juga pernah beli meja yang kayak gini ya teman-teman, tapi buat anak aku yang kecil. Dan itu tuh harganya tuh murah sih, cuman 30 ribuan ya kalau nggak salah, 30 apa 35. Tapi teman-teman ternyata itu tuh gampang patah di bagian sininya nih. Nah, jadi teman-teman hati-hati juga kalau misalnya mau beli meja ya, itu beda-beda gitu, ada yang kuat ada yang enggak ternyata ya. Aku pikir meja yang kayak gini tuh kuat semua, ternyata enggak semua meja kuat ya kayak gini. Ini bagus sih, kuat banget ini mah ya. Nah terus ininya juga nih ya tuh, ini juga masih bagus ya, pinggir-pinggirnya nggak ada lecet-lecet sama sekali, cuman ya memang ada goresan-goresan pulpen aja ya, karena aku kan sering nulis. Terus anak aku juga kadang-kadang tuh mereka lagi seneng-senengnya megang-megang pensil. Pernah juga ini dicoret-coret sama anak aku, tapi ini ternyata bisa dibersihin ya teman-teman ya. Ini masih bisa dibersihin. Waktu itu anak aku coret-coret pakai pulpen, dan ternyata masih bisa dibersihin ya tuh, walaupun masih ada bekas-bekasnya dikit-dikit sih, tapi lumayan lah gitu ya. Apalagi meja ini kan meja yang sering aku pakai buat konten ya. Dari pertama aku konten di YouTube sampai sekarang aku tuh pakai meja ini terus gitu ya. Ini udah dipakai apapun deh pokoknya, pakai laptop, pakai nulis gitu kan, dipakai tumpuk buku-buku gitu ya. Kadang kalau aku makan juga di sini, ini udah segala macam pokoknya pakai meja ini gitu. Salah satu keunggulannya teman-teman ya, meja ini tuh terbuatnya dari triplek gitu nih. Jadi dia kokoh teman-teman ya. Beda sama yang anak aku beli. Jadi anak aku tuh beli waktu itu 30 ribuan ya. Emang aku beli nyari yang khusus buat anak, ternyata bahannya tuh beda. Jadi bahannya itu dia triplek low density fiber board ya itu. Jadi dia memang kayak serbuk-serbuk gitu dalamnya, dan udah rapuh gitu. Makanya aku bingung, kok ini aneh banget ya gitu, cepet banget rusak gitu. Aku pikir semua jenis meja yang pakai kayu gini tuh aku pikir kokoh semua, ternyata enggak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus pilih-pilih juga kalau misalnya teman-teman pengen pakai meja kayak gini dalam jangka panjang gitu teman-teman ya. Dan akhirnya teman-teman aku tuh beli meja lagi ya buat anak aku nih. Tada, ini meja plastik, harganya sama seperti yang aku beli sebelumnya ya. Jadi aku waktu itu kan sebelum beli meja ini tuh aku beli meja juga yang kayak gini ya, yang kayu, yang triplek, tapi yang buat anak gitu. Ternyata yang buat anak itu dia
kurang bagus ya, karena memang harganya juga ya murah gitu ya. Ini juga harganya sama, ternyata setara di kisaran 30 ribuan ya, tapi ini plastik. Jadi ini aku pikir tadinya nggak bakalan dimainin anak ya, karena kan kalau yang ada gininya, ada yang nih kaki lipat gini tuh sama anak aku tuh suka dipakai main gitu, kayak main mobil-mobilan gitu kan ceritanya jalan gitu. Mungkin yang ini enggak, ternyata sama juga sama anak aku, dia tuh dipakai buat main-mainan nih, jadi ini kayak naik kapal gitu kan. Nah akhirnya ini masa untuk rusaknya ini tuh sekitaran 2 tahun ya teman-teman. Jadi anak aku pakai sekitaran 2 tahun terus rusak waktu itu, dan ini akhirnya diganti sama yang baru. Kenapa diganti baru sama aku dan kenapa aku masih beli yang modelan sama gitu, karena menurut aku masa 2 tahun dengan harga 30 ribu tuh ya murah menurut aku gitu ya, dibanding sama yang kayu. Misalnya yang kayu tapi aku ya udah deh gitu kan, yang kayu kan sama anak aku masih dipakai main-mainan pasti rusak juga gitu ya, kecuali kalau emang nggak dipakai mainan gitu. Dan ini juga sering banget dipakai makan sama anak aku, jadi ini bisa buat makan, bisa buat nonton ya, handphonenya disimpan di sini, bisa buat nyimpen buku ya di sini, bisa buat nyimpen tempat pensil dan lain-lain gitu ya. Terus ini cocok sih buat anak aku yang usianya tuh yang 1 tahun cocok, yang 3 tahun juga cocok gitu ya. Nih, ini bisa sampai usia 6-7 tahun juga bisa ya pakai ini, masih kuat gitu. Terus keunggulannya apa? Dia tuh keunggulannya kalau yang meja plastik ini tuh lihat ada gambar-gambarnya gitu ya, beda sama yang kayu. Kalau yang kayu kan ada juga gambar sih, cuman ya jarang sih yang ini, yang gambar-gambar yang aneh-aneh tuh jarang gitu ya. Kalau kayu tuh bagusnya memang polosan ya, beda sama yang plastik gitu. Tapi jujur aja aku lebih suka yang ini, apalagi buat 2 anak aku yang memang pengen sama terus. Kalau misalnya yang kayu itu yang murah itu tuh gampang meleot-meleot kakinya, kalau yang ini enggak kan, udah kokoh kayak gini. Jadi memang pas pakai tuh anak-anak yang nggak bakalan goyang-goyang juga kakinya gitu, bakalan kokoh gitu. Nah terus ada lagi tapi teman-teman kekurangannya adalah kalau misalnya dibanting-banting. Ini kan mejanya plastik, kadang-kadang anak tuh suka main-main gitu ya, jadi ya karena main-main sama anak-anak dibanting-banting, usahain dijauhin ya teman-teman kalau anak-anaknya lagi main terus ngebanting-banting, karena bisa jadi nanti ininya patah gitu. Pernah patah juga yang anak aku tuh waktu itu. Tapi kalau misalnya selama ini nggak dibanting-banting sih ya aman-aman aja, dia juga aman kan tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, ada yang tanya, Kak ini pakai meja apa anaknya? Anak aku tuh pakai meja plastik kayak gini, karena menurut aku ini masih kokoh buat anak aku, dan aku sendiri pakai meja yang ini meja andalan aku banget ya, karena ini kokoh sekali. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, itu tadi review dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.